Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Edian Yusari, dosen Prodi Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Saya berlatar belakang ilmu murni dengan S1 di sastra Jerman, mengambil konsentrasi linguistik, kemudian strata 2 mengambil linguistik umum dengan konsentrasi tesis di linguistik Jerman. Saya menjadi dosen di Universitas Negeri Surabaya semenjak 2019 dan mengampu beberapa mata kuliah seperti linguistik dalam pembelajaran, Sprechen, Schreiben, Kreative Schreiben, kewirausahaan, Feiersporttrack, kemudian yang terakhir adalah mata kuliah Deutsch. Saya juga membimbing mahasiswa di beberapa kegiatan, salah satunya yang paling fenomenal adalah di kegiatan Timnas ke-37 yang diadakan di UNER Surabaya dan memperoleh kategori gold medal di bidang POSTA. Kemudian saya juga membimbing beberapa tim kewirausahaan yang akhirnya melenggang di P2MW nasional. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah linguistik dalam pembelajaran, di mana linguistik dalam pembelajaran merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Bahasa Jerman yang berada pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah linguistik dalam pembelajaran adalah mata kuliah yang mengkaji tentang konsep dasar linguistik sebagai ilmu, konsep linguistik umum, bahasa dan hakikat bahasa, jenis bahasa, objek kajian linguistik, serta pembidangan linguistik. Pembelajaran lulusan mata kuliah linguistik dalam pembelajaran yang telah ditetapkan adalah yang pertama, mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mampu merancang pembelajaran bahasa dan sastra Jerman yang tepat untuk pengembangan ilmu bahasa, sastra, dan budaya Jerman, serta keterampilan berbahasa Jerman sesuai konsep, metode, strategi baru, dan karakteristik peserta didik dengan pendekatan intra dan interdisiplin. Yang ketiga, mampu melakukan kajian kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan Jerman. Yang keempat, mampu menguasai bahasa Jerman dalam dunia usaha dan industri dalam level B1, CFR, secara profesional sesuai dengan tanggung jawab keilmuan. Yang kelima, mampu menguasai konsep, metode, dan strategi untuk pemecahan masalah sesuai dengan profesi yang diemban melalui intra dan interdisiplin dalam bidang bahasa, sastra, budaya, pendidikan, psikologi, dan sosiologi serta bidang ilmu lain yang terkait. Dan yang terakhir, bekerja sama dan berpikir logis untuk menyelesaikan permasalahan, mengambil keputusan, serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berangkat dari CPL tadi, maka diputuskan CPMK dari mata kuliah linguistik dalam pembelajaran adalah yang pertama, pemahaman secara global mengenai konsep linguistik, pemahaman secara global mengenai hakikat bahasa, pemahaman mengenai objek kajian linguistik, dan yang terakhir konsep dan ranah ilmu linguistik, di mana komponen materi guna mewujudkan capaian pembelajaran tersebut adalah yang pertama, pemahaman terhadap konsep linguistik, pemahaman secara global terkait dengan hakikat bahasa, fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, serta semantik. Adapun referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah Einführung in die germanische Linguistik karya Herschel, yang kedua Einführung in die Linguistik Stuttgart karya Maybauer, yang ketiga Einführung in die Linguistik karya Schützer, yang keempat Einführung in die Phonologie karya Kramers, yang kelima Syntax der deutschen Sprache karya Elms. Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah disampaikan pada tahap pertama perkuliahan, untuk proses pembelajaran pada mata kuliah linguistik dalam pembelajaran menggunakan metode case study yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat diakses melalui laman e-learning Sigir, di mana evaluasi dari kehadiran dan partisipasi bernilai bobot 10%, tugas diberi bobot 20%, serta UTS dan UAS memiliki bobot 35%.
Sistem penilaian dilakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada LMS dia, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Dengan demikian, pemaparan deskripsi terkait dengan linguistik dalam pembelajaran. Berikut adalah cuplikan dari perkuliahan linguistik dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen alle. Guten Morgen. Wie geht's euch? Super. Mir geht's auch gut, danke. Also bevor wir unsere Klasse weitermachen, lasst uns beten. Bitte, Bismillah. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai lagi ke materi, saya ingin tanya dulu sama PJ kelas. Mbak Tari, hari ini ada yang tidak hadir? Oke, ada Frau. Untuk Agnes izin karena sakit, untuk Nanda dia izin karena katanya tidak. Oke, kebetulan Mbak Nana juga sudah jawab saya bahwa hari ini tidak bisa datang. Terima kasih. Sebelum kita ke materi inti, saya akan tanya dulu. Teman-teman, adakah yang ingat kira-kira minggu lalu apa ya yang kita pelajari? Silakan. Fonologi, Frau. Fonologi, betul. Adakah yang masih ingat apa itu fonologi? Ya, silakan. Ilmu yang mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan dan juga bagaimana peran dan fungsi bunyi tersebut. Good. Bagaimana peran dan fungsi bunyi tersebut? Ada yang tahu nggak sih contohnya kayak apa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Lead, Lead. lagu, Oh, oke. Lead lagu, betul. Saya akan tulis dulu di sini ya. Lead. lagu, Oke, dan lead, kelopak mata. good. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada fonem ya yang membedakan arti. Di sini lead dibaca lebih panjang dan di sini lebih pendek. Di sini berarti lagu, di sini berarti kelopak mata. Good, terima kasih. Ada lagi nggak yang bisa kasih contoh? Stop. Start, good. Start dan Start, start, good. Start. Di sini ada satu yang membedakan. Di sini jadi A-nya lebih panjang. Yang di sini artinya kota, yang di sini artinya jadi negara. Ya, good. Terima kasih. Sekarang saya yang gantian tanya. Kira-kira ada yang tahukah bagian terkecil dari fonologi disebut apa ya? Fonetik bukan Frau. Kalau fonetik itu ilmu yang mempelajari bahasa, bunyi bahasa secara umum, ya. Tapi tidak memandang kira-kira fungsi atau perannya seperti apa. Hanya ke prosesnya, bagaimana bunyi itu dihasilkan. Morphology is the Lehre von den Bausteinen der Wörter. Ilmu yang mempelajari pembentukan dari sebuah kata. Die Morphologie beschäftigt sich mit den Erscheinungsformen, der Struktur und den Bauformen von Wörtern. Wörter können in Morphemen zerlegt werden. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana struktur, bagaimana kata itu dibentuk, bagaimana sebuah kata itu tidak bisa lagi dipotong. Ya. Kemudian Morphem ist eine Einheit des Sprachsystems mit Morphemen bezeichnet man die kleinsten bedeutungsstragenden Einheiten der Sprache. Morphem itu membawa makna, di mana dari satu warna kecil itu dia memiliki makna. Ya, nanti akan saya jelaskan sampai satuan sekecil apa sih dia memiliki makna. Ya, das heißt Einheiten, die nicht weiter zerlegt werden können, ohne dass ihre Bedeutung verloren geht. Sampai dipotong sampai bagian terkecil
terkecil, di mana bagian terkecil itu mempunyai makna dan tidak bisa dipotong lagi. Ya. Oke. Itu adalah definisi dari morfologi. Nah, ini contohnya. Di Meister-Görter, Tuhan itu adalah morfem terikat, yang bebas adalah kata dasarnya. Sampai situ? Apakah teman-teman ada yang masih bingung atau belum paham? Sudah jelas, Sudah Prof. jelas. Oke, terima kasih banyak. Saya akan lanjutkan materinya ya. Oke, berikutnya terkait dengan morfem. Morfem itu dürfen nicht mit Silben verwechseln. Morfem tidak bisa, tidak boleh sampai ketukar oleh yang namanya suku kata. Welche als Silbe nur unter lautlichen Gesichtspunkten, nicht aber nach lexikalischen oder grammatischen Kriterien beschreibbar sind. Jadi kalau yang namanya silbe atau suku kata itu pasti ya bukan berdasarkan pecahannya, bukan berdasarkan imbuhan, ya, tapi bagaimana kata itu dipenggal berdasarkan bunyi, itu suku kata. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh ya. Ada beberapa contoh yang membuktikan bahwa morfem itu bukanlah silbe atau suku kata. Ein Morphem kann aus einer einzelnen Silbe bestehen. Sebuah morfem bisa juga dibentuk oleh sebuah suku kata. Contoh, Haus, rumah. Coba Haus suku katanya gimana? Haus, bukan haus, bukan ya? Haus itu adalah satu suku kata, juga satu morfem. Kemudian, ein Morphem kann aus mehreren Silben bestehen. Satu morfem aja itu bisa loh ternyata. Wörter können in Morphemen zerlegt werden. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana struktur, bagaimana kata itu dibentuk, bagaimana sebuah kata itu memiliki makna. Ya, nanti akan saya jelaskan sampai satuan sekecil apa sih dia memiliki makna. Ya, kata itu pasti ya bukan berdasarkan pecahannya, bukan berdasarkan imbuhan, ya, tapi bagaimana kata itu dipenggal berdasarkan bunyi, itu suku kata. Sebagai contoh, saya akan memberikan contoh ya. Ada beberapa contoh yang membuktikan bahwa morfem itu bukanlah silbe atau suku kata. Ein Morphem kann aus einer einzelnen Silbe bestehen. Sebuah morfem bisa juga dibentuk oleh sebuah suku kata. Contoh, Haus, rumah. Coba Haus suku katanya gimana? Haus, bukan haus, bukan ya? Nah, Haus itu adalah satu suku kata, juga satu morfem. Ya, ini saya tulis lagi supaya jelas. Auto. Ini dua suku kata, auto. Tapi auto kalau secara morfem nggak bisa dipecahin, hanya satu, artinya mobil. Nggak mungkin punya arti, bil punya arti. Ya. Jadi mobil itu baru memiliki arti. Apa sih artinya mobil? Ada yang tahu artinya mobil? Mobil adalah kendaraan. Rodanya empat. Ya. Good. Saya akan lanjut lagi, ya. Sedikit lagi. Sekarang terkait dengan morphematische Strukturen von Wörtern. Bagaimana struktur morfem ya dari sebuah kata.
ditambah di belakang. Contoh, bin artinya ikatan. Ditambah awalan ver dan ditambah akhiran nanti dia akan jadi kata verbindung. Verbindung itu artinya sudah beda lagi. Verbindung itu bisa sinyal, bisa hubungan, ya, itu verbindung. Jadi ketika dia ditambahkan oleh awalan atau akhiran, makna dasarnya itu bisa berubah. Ya. Oke, ini katanya gluk. Gluk itu adalah bahagia. Ditambah artinya jadi ungluk. Ditambah lih itu untuk penanda bahwa dia kata sifat. Gluk artinya bahagia, dikasih dan lih jadinya tidak bahagia. Ya. Jadi ini untuk negasi kata sifat dalam bahasa Jerman ditambah dengan ya. Oke, itu contohnya. Lagi, sedikit lagi. Komposita. Nah, ini udah mulai strukturnya ya, sudah mulai sedikit lebih kompleks ya. Di sini ada Geburt yang artinya lahir. Ini ada S, sisipan S. Kira-kira ditambah sisipan S ditambah tak hari. Ini Geburt lahir ditambah tak hari jadi hari lahir. Geburtstag. Ada fire perayaan, Geburtstagfeier yang berarti perayaan hari lahir. Kalau di bahasa Inggris apa ya? Birthday party. Ya, itu kan dua kata ya, birthday party. Di bahasa Jerman itu bisa jadi satu kata, tapi disambung-sambungkan dengan ini tadi ditambah S. Ditambah sisipan ini dia bisa jadi hanya satu kata, Geburtstagsfeier, birthday party. Kemudian ada Donau, Donau nama sungai, Dam, Schiff, Fahrt ditambah sisipan S, Gesellschaft. Ini bagaimana kalau teman-teman lihat ya, silakan dicari bahasa Jerman itu bisa satu kata disusun dari berbagai gabungan beberapa kata yang menghasilkan satu kata yang sangat panjang. Karena bahasa Jerman mempunyai sisipan. Jadi disisipkan dengan ini akhirnya bisa digabung, disisipkan dengan ini
Silahkan ke depan, ini spidolnya, dituliskan apa yang sudah dihasilkan oleh teman-teman ya. Boleh satu dulu? Tadi kayaknya mau spidol banyak ya. Oh ini fotonya. Sama banget. Satu lagi kelompok kenapa? Terima kasih. Oke, kita akan bahas dulu sedikit ya. Dari kelompok 1, Freund, artinya teman, ditambah Lich, jadi freundlich. Maknanya sudah bukan teman, tapi maknanya jadi ramah. Ya, good. Terima kasih kelompok 1 ya. Di kelompok 2, gekau. Nah, mungkin sebenarnya bukan gekau. Membeli itu adalah kau. Itu membeli. Ditambah awalan ge, ya, ge ditambah kau yang artinya membeli, kemudian ditambah endung t menjadi gekau. Tetap maknanya membeli, tapi bentuknya jadi bentuk lampau. Kalau membeli bahasa Inggris apa? Lampaunya jadi bought, ya, jadi bought, betul? Nah, jadi ada perubahannya di situ. Lagi, kelompok 3 dulu. Schnell, cepat. Schnell ditambah ya ini saya kasih tanda seperti ini biar kelihatan kalau yang akhiran. Schnell tambah jadi schneller, yang artinya lebih cepat. Iya, bahwa ada penambahan ya, imbuhan baik di awal, di akhir atau di tengah, itu membuat maknanya jadi berubah. Ya, ada perubahan. Kelompok 3 sudah baik. 1, 2, 3, oke. 4, Wasser itu air. Ditambah Wasser lagi, yang berarti air juga. Digabungkan jadi Wasser, artinya banyak air. Ya, Wasser. Good. Yang kelima, ini jarang ya teman-teman yang bisa kepikiran ke sini. Bagus sekali kelompok 4. Kelompok 5, ini juga bagus. Dia pakai imbuhan di tengah. Arbeit artinya pekerjaan. Ditambah es ya di tengah. Imbuhan di tengah.
ditambah los, arbeitslos. Nah, ini kurang S nih, arbeitslos. Ya, arbeitslos. Artinya kehilangan pekerjaan. Ya. Jadi arbeit artinya pekerjaan, kalau ditambah los jadinya kehilangan pekerjaan. Terakhir, yang keenam, krank, sakit, ditambah heit, jadinya krankheit. Artinya bukan lagi sakit, jadinya penyakit. Ya, good. Teman-teman sudah bisa membuat sebuah kata dari beberapa morfem. Ya, ini ada 1, 2, 3 morfem. Ya, ini ada 1, 2 morfem. Ini ada 1, 2 morfem. Ya, penggabungannya kayak gitu, dihitung imbuhannya. 1, 2 morfem, ini juga 2 morfem, ini 3, 1, 2, 3 morfem. Jadi itulah ya bagaimana pembelajaran, bagaimana apa sih itu morfem, morfologi dalam bahasa Jerman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Silahkan. Jadi morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kata dan pembentukannya serta satuan terkecilnya yang disebut morfem. Good. Terima kasih. Ternyata sudah ada yang menyimak dengan begitu ya, dengan begitu baik. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Silahkan. Jadi kata itu dibentuk dari gabungan dari kata dasar ditambah dengan imbuhan yang bisa berupa awalan, awalan dan akhiran, atau infix. Good, infix atau sisipan di tengah-tengah. Terima kasih. Ternyata pertemuan kita hari ini bisa disimpulkan oleh 2 orang. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan. Masih membahas terkait dengan morfologi. Tolong dicari di rumah apa itu word building. Ya, kita akan bahas itu minggu depan. Semoga kita bisa bertemu minggu depan dalam keadaan sehat semua. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.